Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Siti Khadijah NIM akhir 055, Imro'atul Wulan NIM akhir 094, Ovi Nabila Putri NIM akhir 103, Fajrintri Aulia NIM akhir 105, dan Lafi Afifah NIM akhir 111. Di sini kami akan menjelaskan tentang faktor kondisi yang mempengaruhi perkembangan sosial emosi anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sosial emosi. Menurut Hancock, perkembangan sosial emosi adalah perkembangan perilaku yang sesuai dengan turunan sosial, di mana perkembangan emosional adalah suatu proses di mana anak lebih rangsangan sosial terutama yang didapat dari trauma kelompok serta belajar bergaul dan bertingkah laku. Sedangkan menurut Salovey dan John Mayer yang dikutip dalam buku Ali Nugraha, pengembangan sosial emosional meliputi 4 kemandirian dan memahami perasaan, mengalokasi rasa marah, kemandirian, kemampuan menyesuaikan diri, disukai, kemampuan menyelesaikan masalah antara pribadi, keturunan, kesetidakwakanan, kesopanan, dan sikap hormat. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan sosial emosional pada anak adalah suatu sifat kepekaan pada diri anak agar dapat mengerti perasaan orang yang sedang berinteraksi pada kesehariannya. Interaksi yang dilakukan anak mulai dari orang tua, saudara, teman, bermain. Kondisi anak ini dapat dipengaruhi dan beberapa faktor, baik dari kondisi anak maupun dari kondisi sosialnya. Dengan kata lain, membahas perkembangan sosial emosional harus bersinggungan dengan pengembangan sosial karena keduanya sama-sama berkaitan sebagai kesatuan yang utuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya, yakni faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang terdiri dari keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal maupun dari media massa. Anda pernah mendengar tentang teori tabula rasa? Teori ini dilahirkan pada abad ke-18 oleh seseorang ahli pendidikan bernama Rouche. Ia mengatakan bahwa setiap anak yang lahir adalah seseorang yang masih bersih, bagi kertas putih kosong yang harus diulisi sehingga terbentuk sebuah pribadi anak yang baik. Sebagai buah karya, tulisan itu maksudnya di sini dalam arti ini orang hanya melihat bahwa terbentuknya seseorang adalah sebagai hasil pendidikan dari pengasuhan. Yang kedua yakni faktor keluarga. Dalam upaya mengembangkan kompetensi sosial emosional yang baik pada anak, orang tua mempunyai peran yang penting. Orang tua yang akan membentuk anak baik secara fisik maupun secara psikologis. Perkembangan sosial emosional anak akan berkembang dengan baik jika anak merasa aman dan nyaman di dalam lingkungan. Bagaimana bentuk kepribadian anak dan pengembangan sosial emosionalnya tergantung bagiannya kualitas pengasuhan, gaya pengasuhan, dan kondisi psikologis orang tua. Anak akan tumbuh sehat dalam lingkungan yang aman. Yang selanjutnya yakni gaya pengasuhan. Gaya pengasuhan masa lalu dan masa kini tampaknya memang jauh berbeda antara gaya pengasuhan orang tua kita dan kita sendiri terhadap anak kita sudah lebih berbeda. Jika di masa lalu gaya pengasuhan ini lebih kepada bentuk pemanis atau anak harus mengakui
peraturan, dan orang tua. Masa kini di mana dunia semakin terbuka, asas demokrasi lebih mengemukakan, maka strategi pengasuhan sudah bergeser ke arah strategi yang berbeda. Selanjutnya yaitu faktor internal. Secara umum, arti dari faktor internal yaitu segala sesuatu yang bersumber dari dalam diri seseorang. Faktor internal perkembangan sosial emosi pada anak dapat diartikan suatu perkembangan sosial emosi yang muncul pada diri seorang anak. Seperti, biasanya adapun variasi emosi pada masing-masing anak berbeda-beda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh beberapa hal di antaranya. Yang pertama, kesehatan fisik pada anak. Biasanya, anak yang kurang sehat cenderung lebih emosional dibandingkan dengan anak yang sehat. Dikarenakan anak yang kurang sehat tersebut sedang merasakan ketidaknyamanan di dalam perasaan, atau anak tersebut sedang merasakan rasa sakit yang sedang dialaminya. Sehingga anak tersebut meluapkan perasaannya menjadi satu dan timbullah suatu emosi pada anak tersebut. Yang kedua, reaksi sosial terhadap perilaku emosional. Maksud dari reaksi sosial ini adalah ketika seorang anak sedang bermain, lalu anak tersebut tidak merasa senang, itu dikarenakan adanya perbandingan dari lingkungan sosialnya yang membuat anak tidak senang, sehingga anak mudah meluapkan emosinya. Biasanya juga hal tersebut terjadi pada anak yang jarang berbicara. Selanjutnya, keluarga dan jenis kelamin. Keluarga dengan jenis kelamin dapat disamakan pengertian maksudnya, karena pada anak usia dini sudah menjadi karakteristiknya kalau ia meniru perilaku orang tua dan orang dewasa yang berada di sekitarnya. Sebelumnya, nama saya Alvina Bella Putri dengan NIM 200210202103. Saya akan menjelaskan tentang faktor perkembangan. Teori perkembangan kepribadian yang dikemukakan oleh Erik Erikson merupakan salah satu teori yang memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan sosial dan fungsi budaya yang dianggap lebih realistis. Teori Erikson ini dikatakan sebagai salah satu teori yang sangat selektif sebab ada 3 alasan. Yang pertama, teori ini sangat representatif dikarenakan memiliki kaitan atau hubungan dengan ego yang merupakan salah satu aspek pendekatan kepribadian manusia. Yang kedua, teori ini menekankan pada pentingnya perubahan yang terjadi pada setiap tahap perkembangan dalam lingkaran kehidupan manusia. Yang ketiga, teori ini menggambarkan secara eksplisit mengenai usaha dalam menggambarkan pengertian klinik dengan sosial dan latar belakang yang dapat memberikan kekuatan atau kemajuan dalam perkembangan kepribadian lingkungan. Oleh karena itu, teori Erikson banyak digunakan menggunakan kasus penelitian yang terkait dalam tahap perkembangan baik anak dewasa ataupun lansia, yang berjalan melalui krisis di antara dua polaritas berikut merupakan tingkatan dalam 8 tahap perkembangan yang dilalui oleh setiap manusia menurut Erikson. Pertama, trust versus mistrust, kepercayaan atau kerugian. Bayi 0 sampai 1 tahun yang ditandai dengan adanya kecenderungan trust atau mistrust. Tahap ini berlangsung pada masa oral, kemungkinan terjadi pada usia 0 sampai 1 tahun. Dan yang kedua, otonomi vs perasaan malu dan ragu-ragu. Masa anak-anak awal usia 1,3 tahun atau early childhood ditandai dengan adanya kecenderungan pada masa ini sampai batas usia tertentu. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kondisi yang mempengaruhi perkembangan sosial emosi pada anak. Yang pertama, kondisi kesehatan. Kesehatan yang baik akan mendorong emosi yang menyenangkan, sedangkan kesehatan yang buruk akan menyebabkan emosi yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, kesehatan pada anak usia dini sangat penting untuk perkembangan sosial emosinya, sehingga kita sebagai orang tua, orang dewasa yang ada di sekitarnya, dan calon pendidik sebaiknya kita mampu dan wajib untuk mengontrol emosinya dengan baik.
Yang kedua, suasana rumah. Mengapa suasana rumah ini dimasukkan ke dalam kondisi pengaruh dari emosi yang dominan pada anak? Sebab jika anak-anak tumbuh dalam lingkungan rumah yang lebih beranggotakan banyak, atau seperti di dalam rumah tersebut ada ayah, ibu, kakak laki-laki, kakak perempuan, serta adik laki-laki, maka si anak akan lebih cepat terpengaruh perasaan sosial dan emosionalnya. Sebab pasti dalam rumah tersebut berisi banyak sekali sikap kebahagiaan atau timbul rasa ingin untuk bertengkar akibat salah satu anggota keluarga memiliki perasaan cemburu, dendam, dan perasaan lain yang tidak menyenangkan, sehingga diusahakanlah setiap anggota keluarga untuk saling berkomunikasi atau berdiskusi perihal apa yang ia lakukan, bersendau gurau, serta berkomunikasi yang baik apabila terdapat masalah atau salah satu seorang keluarga memiliki suasana hal yang membuat ia bahagia pada saat itu. Yang ketiga adalah cara mendidik anak. Biasanya apabila terdapat orang tua yang mendidik anaknya secara otoriter yang menggunakan metode hukuman untuk memperkuat keputusan secara ketat, hal tersebut akan mendorong emosi yang tidak menyenangkan pada si anak. Dan selanjutnya, cara mendidik anak yang bersifat demokratis dan permisiflah yang akan justru membuat suasana rumah akan menjadi lebih santai, serta akan menunjang berbagai ekspresi emosi yang menyenangkan. Yang keempat, hubungan dengan para anggota keluarga. Hubungan yang tidak rukun dengan orang tua atau saudara ini juga. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan dengan teman sebaya. Jika anak diterima dengan baik oleh kelompok dan teman sebaya, maka emosi yang menyenangkan akan menjadi dominan pada anak. Sedangkan jika anak ditolak atau diabaikan oleh kelompok teman sebaya, maka emosi yang tidak menyenangkan akan menjadi dominan padanya. Selanjutnya, yakni perlindungan yang berlebih-lebihan. Orang tua yang melindungi anak secara berlebih-lebihan atau overprotective yang hidup dalam prasangka bahaya terhadap segala sesuatu akan menimbulkan rasa takut pada anak menjadi dominan. Selanjutnya, yakni aspirasi orang tua. Jika orang tua mempunyai aspirasi yang tinggi yang tidak realistis bagi anak-anaknya, anak-anak akan menjadi canggung, malu, dan merasa bersalah apabila mereka menyadari kritik orang tua bahwa mereka tidak dapat memenuhi harapan tersebut. Yang terakhir, yakni bimbingan. Bimbingan dengan titik berat pada penanaman pengertian bahwa mengalami frustasi diperlukan sekali-sekali dapat mencegah kemarahan dan kebencian menjadi emosi yang dominan. Tanpa bimbingan semacam ini, emosi tersebut akan menjadi dominan, terutama apabila frustasi yang dialami dirasakan tidak adil bagi seorang anak. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.